Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Dengan saya Memianti. Hari ini kita akan mempelajari materi bahasa Inggris yang selanjutnya. Untuk hari ini kita akan mempelajari obligation and necessity. Apa sih obligation and necessity itu? Dalam bahasa Indonesia, obligation memiliki arti kewajiban dan necessity memiliki arti kebutuhan atau keperluan. Jadi bisa kita simpulkan, kita akan mempelajari bagaimana mengungkapkan suatu kewajiban atau keharusan dalam bahasa Inggris. Ada banyak sekali kata yang bisa digunakan untuk mengungkapkan keharusan atau kewajiban dalam bahasa Inggris. Tapi dalam video ini saya hanya akan membahas 4 kata saja. Dan kata-kata ini banyak digunakan di kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari yang pertama. Kata yang digunakan untuk mengungkapkan obligation and necessity adalah need to. Need to adalah modal yang digunakan untuk menyatakan bahwa ada hal penting yang harus kita lakukan hanya pada saat tertentu saja. Maksudnya bagaimana sih dilakukan pada saat tertentu saja? Jadi begini, need to ini digunakan untuk suatu kepentingan yang kita lakukan hanya pada saat-saat khusus, bukan merupakan hal yang wajib kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya sesuatu yang wajib kita lakukan di kehidupan sehari-hari adalah ya bekerja. Kalau ibu rumah tangga mungkin melakukan tugas rumah tangga, kalau pelajar mungkin sekolah, mahasiswa kuliah, itu adalah kegiatan rutin. Need to tidak digunakan untuk kegiatan semacam itu. Jadi dia adalah kepentingan atau kewajiban yang dilakukan hanya saat-saat tertentu saja. Untuk lebih jelasnya, kita lihat dulu contoh berikut. Contoh yang pertama, I need to spend more time with my children. Artinya, saya perlu menghabiskan waktu lebih banyak dengan anak-anak saya. Contoh yang kedua, she needs to go to the Seattle next week. Dia perlu pergi ke Seattle minggu depan. Bisa kita lihat dari dua kalimat ini, memang ada kata harus di sana atau perlu di sana. Saya perlu menghabiskan waktu lebih banyak dengan anak-anak saya, tapi ini kan tidak setiap hari. Mungkin si ayah atau si orang tua merasa, oh waktunya hari libur, saya bisa memanfaatkan hari itu untuk menghabiskan waktu dengan anak saya. Atau yang kedua, dia perlu pergi ke Seattle. Apakah setiap hari dia harus ke Seattle ataukah apakah setiap minggu dia harus ke Seattle? Mungkin tidak. Jadi mungkin ada keperluan di Seattle, entah berhubungan dengan pekerjaan, dengan saudara, dengan teman, lalu dia harus pergi di sana saat tertentu saja kan, tidak setiap hari, seperti itu. Kata kedua yang digunakan dalam obligation and necessity adalah should. Ini kata yang sering kalian temui di kehidupan sehari-hari, baik secara spoken, pembicaraan ya, maupun secara tertulis. Should adalah modal yang biasa digunakan untuk memberikan saran, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Jadi should itu lebih digunakan untuk pemberian saran. Contohnya, yang pertama, you should go to the library. Kamu harus pergi ke perpustakaan. Contoh yang kedua, we should respect our parents. Kita harus menghormati atau menghargai orang tua kita. Bisa kita lihat dua kalimat ini bersifat memberikan saran ya. Jadi bisa saran untuk dirimu sendiri, bisa juga saran yang kamu berikan ke orang lain. Seperti itu. Kata ketiga yang biasa kita gunakan dalam mengungkapkan obligation and necessity dalam bahasa Inggris adalah must. Must adalah modal yang digunakan dalam formal maupun informal. Jadi must ini ada perbedaan ya dibandingkan dengan need to dan should yang sudah kita bahas tadi. Must bisa digunakan dalam dua keadaan. Yang pertama keadaan informal atau tidak resmi. Yang kedua adalah keadaan formal atau keadaan resmi. Saya bahas dulu dari yang keadaan informal ya. Secara informal atau tidak resmi, modal must biasanya digunakan untuk keharusan pada diri sendiri. Yang kedua,
Secara formal, modal must digunakan untuk menyatakan kewajiban kepada orang lain. Tapi kewajiban kepada orang lain ini biasanya lebih banyak ditemui dalam bentuk tertulis. Jadi formal ini kita banyak temui dalam bentuk tulisan ya. Kalau informal dalam bentuk ucapan dan juga tulisan. Masuk ke contoh untuk bisa lebih paham perbedaannya. Saya bahas dulu yang informal. I must study now. Saya harus belajar sekarang. Seperti yang saya sebutkan tadi, must untuk yang informal atau tidak resmi digunakan untuk kewajiban yang berasal dari kesadaran diri kamu sendiri. Di sini dia bilang, saya harus belajar sekarang. Berarti kamu ada kesadaran, kamu ada tanggung jawab bahwa mungkin kamu ada ujian atau ada pelajaran yang harus kamu siapkan terlebih dahulu. Jadi kamu punya kesadaran dan mengharuskan dirimu untuk belajar saat itu juga. Contoh yang kedua untuk must adalah contoh formal atau contoh resminya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk formal must ini biasanya digunakan dalam bentuk tulisan atau writing ya. Contohnya adalah all students must participate in the flag ceremony. Semua murid wajib berpartisipasi di upacara bendera. Bisa kita lihat dan pahami kalimatnya. Ini jelas kalimat ini menyatakan kewajiban kepada orang lain. Kepada siapa? Si siswa. Siapa yang membuat? Ya pihak sekolah atau pihak yang berwenang untuk mengatur siswa tersebut. Jadi bisa lihat ya perbedaan antara informal dan formal untuk must. Yang selanjutnya, kata yang digunakan dalam mengungkapkan obligation and necessity dalam bahasa Inggris adalah have to. Have to adalah modal yang berfungsi untuk menyatakan kewajiban dari pihak eksternal kepada kita. Oke. Masih ingat ya yang must tadi untuk yang informal adalah keharusan yang muncul atas kesadaran dari diri kita sendiri. Kalau have to ini lawannya, dia kewajiban yang dibebankan ke kita, keharusan yang dibebankan ke kita tapi yang berasal dari pihak luar. Kita masuk saja ke contohnya. Contoh pertama, I have to wear a uniform at work. Saya harus pakai seragam di tempat kerja atau ketika sedang bekerja. Contoh kalimat kedua, Rita has to finish her assignment before 4 p.m. today. Rita harus menyelesaikan tugasnya sebelum jam 4 sore hari ini. Bisa kalian perhatikan di dua kalimat ini. Kalimat yang pertama menyatakan keharusan yang dibebankan ke kalian untuk memakai seragam ketika bekerja atau ketika di kantor ya. Ini kan menunjukkan bahwa kewajiban atau keharusan ini bukan muncul dari kalian, tapi ada pihak luar yang memaksakan atau mengharuskan. Contoh yang kedua, Rita has to finish her assignment. Ini sama, Rita harus menyelesaikan tugasnya sebelum jam 4. Mungkin karena deadline-nya memang jam 4 atau dosennya memang meminta menyelesaikan pukul sekian. Jadi ada tekanan dari pihak di luar kita untuk bisa menyelesaikan apa yang diminta atau menyelesaikan kewajiban tersebut. Seperti itu. Oke, itu tadi adalah 4 kata-kata yang biasa digunakan dalam mengungkapkan obligation and necessity. Tapi mohon diingat ya, ini bukan semua kata yang biasa digunakan. Saya hanya memberikan contoh-contoh yang paling sering ditemui atau paling sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya masih banyak lagi. Kalau memang kalian perlu saya membahas contoh-contoh lain dari obligation and necessity ini dan juga penjelasannya, silahkan komen di bawah. Jadi nanti bisa saya siapkan di video-video selanjutnya. Untuk video berikutnya, saya akan membahas apa sih perbedaan must dan have to, karena dua-duanya merupakan kewajiban atau keharusan. Tadi saya sempat menyinggung sedikit, tapi tidak terlalu mendetail. Saya akan membahasnya lebih detail di video selanjutnya karena nanti akan terlalu panjang kalau dibahas di satu video ini. Supaya tidak ketinggalan, jangan lupa kalian like,
komen, dan yang pastinya subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya. Dan dengan subscribe maupun share, kalian juga membantu YouTuber-YouTuber kecil seperti saya untuk bisa lebih berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.